Baik, Pak Edmond Makarim, kami persilakan. Baik. Waktu Bapak. Baik, terima kasih Pak Alex. Terima kasih para hadirin, terutama para senior yang menginspirasi kami hormati, kami banggakan. Lintang selalu senantiasa dari tahun ke tahun tampil di muka, dan itu menjadi inspirasi buat yang muda agar terus menjaga keguyupan silaturahmi lintas angkatan dan memberikan kontribusi yang gak ada henti-hentinya, perhatian, dan itu menginspirasi kami. Karena kalau nanti kami memasuki masa seperti itu, apakah kita juga masih lincah, ya kan? Karena ternyata problem untuk generasi masa mendatang ini bisa kita prediksi nanti dari beberapa hint yang akan saya berikan. Kadar stresnya itu udah beda-beda lagi. Beberapa guru besar meninggal muda ada juga kan. Kemudian bahkan bukan hanya mahasiswa S1 yang bunuh diri, bahkan yang ada yang sedang praktek dokter ya, kalau nggak salah juga ada. Terus kenapa ini bisa jadi begini? Rasanya kok ya setelah reformasi kita hidup dalam lingkaran perputaran bumi yang lebih cepat ya. Sebenarnya lebih cepat atau kitanya sebenarnya yang cari masalah sendiri, sehingga kita sendiri merasakan bahwa perkembangan hukum itu kalau jauh dibilang daripada rapi, kalau saya nggak bisa mengatakannya berantakan. Baik, pertama saya mohon slide saya. Saya mulai pertanyaan dari apa yang melekat di badan kita dulu. Kan kita sudah masuk digital. Wah, keren kan istilahnya. Welcome to digital. Enggak. Welcome to the imperialism of digital. Kita sudah terjajah secara digital. Ya. Nanti kena juga tuh. Tapi marilah kita teraba wajah kita sekarang. Wajah kita kan di sini. Tapi begitu masuk internet masih kita raba enggak? Masih kita kuasai enggak? Pada saat kita masuk ke digital, maka yang terjadi adalah kepemilikan harusnya melekat kepada kita, tapi penguasaannya bukan. Haruskah kita mengatakan wajah kita yang diambil oleh orang lain lewat fotonya adalah milik dia, sementara itu melekat? Digital memisahkan konsep antara kepemilikan dengan penguasaan. Perdebatan pada saat ada pembicaraan generasi yang muda dengan generasi yang tua terhadap haruskah kita membuat hukum baru terhadap cyberspace? Dia disampaikan, Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam buku Andrew Murray, Cyberspace Regulation. Yang muda dikit-dikit bilang begini, ada hal yang baru, bikin yang baru. Ada lagi misalnya Bitcoin, besok ayo kita bikin undang-undang Bitcoin. Tapi seorang hakim agung, Frank Easterbrook, mengatakan gini, tenang, coba lihat dulu. Apa yang kita bicarakan bukankah sebenarnya hukum kebendaan dan hukum perikatan? Pada saat kita cuma mempersepsikan bahwa properti itu hanya fisik, maka kita terjebak. Tapi pada saat kita melihat kehadiran octroi wet, outer sweat, itu kan adalah semua konsep hukum kebendaan di luar buku 2, objek yang imaterial. Kebendaan itu bukan hanya kebendaan fisik, ada yang intangible. Yang terhadap intangible, ini menarik. Terus saya mengatakan tadi kita sudah terjajah. Bapak Ibu, waktu data pribadi itu dikuasai oleh negara, apakah Bapak Ibu mau menyatakan kepemilikan atas wajah boleh ditambang oleh negara? Bolehkah negara memberitahukan tanpa sepengetahuan kita kepada pihak lain dan mengambil nilai ekonomis di situ menjadi PNBP? Sementara kehadiran saya ke kelurahan dan ke kecamatan karena ada undang-undang mengatakan saya sebagai warga negara wajib mematuhi administrasi pendudukan. Coba bayangkan lagi, bagaimana tidak sejalan secara digital. Bapak Ibu pegang uang Rp100.000. Pegang uang Rp100.000, siapa yang terbitkan? Negara. Masuk jalan tol harus pakai kartu. Apakah Rp100.000 bukan alat pembayaran? Tapi kita dipaksakan demi kecepatan, secara tidak langsung pelayanan publik sudah diskriminasi. Toh kalau listriknya mati, kembali kepada manual. Saya ingat sebelum terjadi reformasi, pakai listrik, belum bayar, datang PLN-nya besok, 2 bulan lagi nggak bayar, kita cabut. Sekarang
Saya harus bayar dulu. Saya harus bayar dulu dan nggak ada jaminan nggak biarpet. Yang terjadi, saya sudah membiayai negara di muka, dan untuk membeli pulsa itu pun saya harus bayar sistem pembayaran. Jadi betapa senangnya penjual teknologi ke Indonesia. Jadi saya berpikir, transformasi digital ini benar memberikan kesejahteraan nanti, ataukah malah terjajah? Karena hal yang sangat sederhana tadi tidak terjawab dengan mudah di benak kepala saya. Tapi orang merasa yakin, wah modern pakai kartu. Tapi begitu jadi digital, kok saya tidak punya kuasa terhadap hal itu. Jadi dari pertanyaan ini, saya menjadi seorang yang naif, karena ini perspektif, mohon diterima, diikutin aja dulu. Saya mengambil posisi sebagai seorang yang naif dalam teknologi, yang memperingatkan kita semua, sesungguhnya teknologi adalah metode dan cara manusia dalam menjawabkan masalahnya. Sayangnya, kalau itu bukan suatu metode dan cara yang kita ingin kuasai, yang terjadi adalah kekaguman kita terhadap benda. Coba bayangkan, satu contoh perkataan saja. Bapak Ibu menelpon orang, yang keluar di handphone itu beritanya apa? Calling kan? Bolehkah saya menghubungi Anda? Tapi di negara user, boleh nggak saya telepon Bapak Ibu? Telepon kan kata benda, bukan kata kerja. Begitulah yang kita hadapi. Kita mengagumi, terpukau dengan suatu dengan suatu perkembangan teknologi yang menurut kita wah, dan melepaskan kita dari hukumnya. Ada anak muda bikin platform, menepukan ojek, kita bilang, oh platform tinggi betul. Padahal kalau baca KUHD namanya makalar order. Betapa rendahnya kita dalam memahami hukum secara mendasar. Anak sekarang IP 3, nggak diragukan. Tapi tanya yang prinsip buat mereka. Para senior mengingatkan, kayaknya anak muda sekarang walaupun sampai S3-nya Harvard, yang kepikirannya adalah ada aplikasi, pakai. Gitu kan? Bayangkan kalau Bapak Ibu besok ikut kredit pemilikan rumah, sudah pergi ke bank, terus kita kan mau sudah bayar nih, atau katakanlah kita pindah kredit ke bank lain. Lalu yang terjadi adalah kita roya. Begitu diroya oleh bank yang kedua, Bank Pertanahan Nasional sekarang telah Badan Pertanahan Nasional sekarang telah membuat sertifikat elektronik. Sertifikat tanah Bapak Ibu ditahan oleh mereka, diberikan elektronik. Marah nggak sih kita? Dipaksa oleh negara dengan kondisi seperti itu. Sementara kalau buku tanah kita lihat, sertifikat kita lihat, kan ada keluar dari siapa beli siapa. Rantai kautetikanya lebih jelas yang hard copy, kok soft copy-nya enggak? Kalau buku tanah besok berbeda dengan sertifikat elektronik record yang kita pegang, siapa yang mau dipegang? Kejadian Pusat Data Nasional membuka wajah kita lagi. Tentu ada analisis pro dan kontra di situ. Karena semakin kita dibikin ngejelekin diri sendiri, maka senanglah si penjual teknologi. Inilah berpikir Indonesia tentang kedaulatan digitalnya. Saudara lagi satu contoh, kapal Boeing jatuh, Lion Air waktu itu ya. Siapa yang disalahkan oleh media Indonesia? Pertama tertuduh adalah pilot. Yang kedua, penyelenggara airline. Faktanya sekarang kita lihat bagaimana mungkin menghadapi bahwa ternyata itu cacat produk. Sama Pusat Data Nasional yang kita maki-maki, ya si pembuat. Bukan si penyelenggara dan usernya. Pembuatnya nggak kenal sebut. Vendor liability nggak kita tanyakan. Kok bisa ada ransomware ya? Siapa yang tahu ransomware ini? Apakah orang yang akan memprogram di lapisan atas, ataukah sesungguhnya orang yang terkait dalam pembuatan sistem operasi itu? Kok bisa hacker mengatakan bahwa Windows Defender itu cuma 5 menit dia bisa jebol? Kalau saya diberikan software, kemudian ada security hole yang tidak saya perbaiki, yang tidak diperbaiki, jangan-jangan pengharapannya adalah kejadian insiden, tentu ada hal yang diuntungkan. Pertanyaan pertama saya jawab dengan mengatakan kekhawatiran saya, mohon maaf kalau saya dibilang agak naif, padahal saya menekuni bidang itu bersamaan dari tahun 889 tentang hukum komputer yang dulu saya ditertawakan, gak ada hubungannya hukum sama komputer. Teknologi selalu mengatakan dia di depan, bahwa manusia selalu hukum selalu tertinggal dibanding perkembangan teknologi.
Saya mengatakan saya kuliah 2, yang bikin saya begadang nggak bisa selesai itu adalah fakultas hukum, bukan fakultas ilmu komputernya. Jadi saya tanya, benar nggak sih? Apakah benar Tuhan pernah menyatakan kepada kita belajar teknologi dulu, bukan belajar hukum? Yang ada kan belajar hukum. Jangan dekati pohon itu, jangan makan buahnya. Begitu dimakan, hukumannya ke bumi. Tuh hukum pidana tuh yang pertama kali dikenalkan. Bukan hukum teknologinya. Adakah transaksi jual beli kalau nggak ada hak milik? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di saya dalam proses yang berjalan. Selanjutnya ada beberapa slide yang kemudian bisa Bapak Ibu katakan ini sebagai data ya. Karena saya akan lompat-lompati karena waktu 15 atau 20 menit. Amanat konstitusi menyatakan bahwa dalam mengikuti ketertiban dunia tadi, world order ya, tanda kutip tuh, ada beberapa teori yang menyatakan world order itu siapa di belakangnya ya. Ada kondisi perdamaian abadi itu pakai kalimat yang loh. Betul nggak ya? Kita ikut menjaga ketertiban dunia sepanjang, kalau yang kan berarti terkualifikasi, yang menjamin kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekarang kita lihat kasusnya, genosida di depan mata. Apakah dengan berinternet terjadi independensi? Kalau terjadi independensi saya dukung. Tapi kalau ternyata nggak terjadi independensi, kita perlu khawatir. Mungkin perlu sejenak melihat dalam transformasi digital ini. Bayangkan Bapak Ibu dengar ada transformasi digital percepatannya. Siapa pelakunya yang pembuat aplikasi e-government? Bukan Telkom, tapi Peruri. Peruri kan percetakan uang. Orang bertanya, fungsi dan peran kok ganti-ganti sih? Bukankah negara membentuk suatu BUMN kan khusus, tidak ada dengan tujuan untuk membangun konglomerasi? Itu menjadi pertanyaan pada saat terjadi negara hukum modern, maka yang terjadi itu gambarnya, peranan yang sama antara pemerintah, korporasi dan warga negaranya. Dikatakan dalam amanat pembukaan berkedaulatan rakyat, tapi pertanyaannya saya sendiri tidak berdaulat terhadap data saya. Saya tidak pernah dilaporkan oleh negara siapa yang mengamati saya. Saya hanya dapat mengetahui bahwa ternyata oh bank bisa lihat kartu keluarga saya. Terus saya punya nomor telepon? Bukan, tapi saya diwajibkan oleh negara untuk mendaftarkan NIK saya. Terus dikatakan data pribadi tanggung jawabmu. Tepok jidat dong saya. Kalau itu minta tanggung jawab saya, jangan minta kalau nggak perlu. Tapi kenyataannya masuk tiket kereta aja sekarang kasih wajah. Relevansinya apa? Semua jadi bertanya nih saya nih. Apa benar di bangsa ini sebenarnya pengen maju digital atau latah digital? Jangan-jangan latah digital. Dengan perkembangan baru yang terjadi, semua regulasi itu ternyata lebih menguntungkan industri. Karena dia akan membatasi tanggung jawabnya sebatas setelah dipenuhi kewajiban yang ditentukan oleh regulasi itu. Maka sebagai orang umum saya bilang, mungkin lebih baik nggak usah dibikin aturan khusus, biar kita bertarung bebas dengan perbuatan melawan hukum 1365 Perdata. Ada kerugian, kerugian itu kausalitasnya siapa? Perbuatannya itu adalah melawan hukum. Lebih mudah saya daripada ikutin buat regulasi, pemaafan mengakibatkan si industri mengatakan ini batas tanggung jawabnya. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi relevansi Indonesia berdaulat digital ataukah terjajah secara digital? Saya melihat masih terjajah secara digital. Tambah lagi satu Bapak Ibu, tadi kan ID. Untuk mengetahui Edmond nggak harus KTP kan? Saya bisa pakai kartu pegawai saya, di mana orang tidak perlu tahu alamat rumah saya, cukup saya dengan nomornya. Dan pada saat saya membayar juga mereka nggak perlu tahu NIK saya, yang penting ada kartu kredit saya bisa bayar. Seharusnya negara ini menerapkan identity yang sifatnya user centric, bukan sentralistik. Kenyataannya tidak ada posisi tawar menawar untuk itu. Yang lucu lagi, harusnya e-government itu paradigmanya user centric. Bukan saya seperti biasa hari-hari datang ke kantor pemerintah, saya sendiri keluar ongkos. Harusnya yang terjadi adalah pemerintah mensingularkan semua servisnya, masuk dalam satu laman portal, saya masuk login Edmond, saya diberitahukan oleh negara, ini pelayanan publiknya, ini admin duk, ini semua instansinya, terus dikasih tahu sama sistem.
Edmond kemarin ditanyain sama PTX. Saya bisa lihat berapa orang, ada berapa pihak yang nanya ke saya. Saya login untuk mengupdate data saya. Ini kan saya kalau nggak ada update data, saya yang disalahkan, padahal saya nggak bisa login langsung untuk mengupdate data saya. Bagaimana perlindungan data pribadi? Benar katanya New Oil. Kesadarannya New Oil, karena New Oil lah jadi dijual. Jangan-jangan dijual ditambang. Bapak Ibu, pada saat kita bilang ekosistemnya, seolah-olah ekosistemnya itu meminta bahwa hukum yang lama seakan-akan dinihilkan, berlakulah yang baru. Kemudian digital ekonomi seakan-akan meminta bahwa data pribadi tidak perlu lagi hard copy, tapi cukup electronic record. Sekarang kan gitu. Tapi tanpa kejelasan sistem pengidentifikasiannya otentik tadi, siapa yang bertanggung jawab? Gambar berikutnya. Pada saat ada suatu aplikasi jebol, maka yang ditanyakan sistem operasi gimana? Sistem operasi jebol, saya dulu belajar komputer, chip itu saya hafal. Interrupt 21 artinya dia nyala atau mati, atau interrupt 20. Itu register memori semua adalah code yang dipasang. Sehingga pada saat kode yang dipasang tadi tergantikan, maka sistem si pembuat akan mengatakan itu malicious code. Terserah namanya, apakah worm ataukah virus. Saya nggak tahu signal dan code itu. Signal ternyata dipancarkan sebagai jalan raya. Itu tidak kita kuasai, karena itu ada pengekripsian, ada pengiriman pesan. Terus coding program komputer, ternyata yang kita jalankan cuman install, jalan, tanpa pernah kita tahu apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kita bayar. Lalu, begitu jebol pertanyaannya, ini lapisan atas, tengah, atau bawah. Maka seharusnya kalau kita berpikir ala Boeing tadi, yang kita pertanyakan kembali setelah kita mengeksploitasi pemerintah dan user, seharusnya media nanya lagi, sejauh mana tanggung jawab hukum si pembuat? Karena potensi terjadinya hole itu bukan selalu diakibatkan oleh user yang akan robos, tapi bisa jadi adalah pengharapan vendor. Selanjutnya, slide berikutnya sebelum saya tutup, ini kaidah yang akan saya sampaikan. Termasuk AI. Artificial Intelligence adalah kondisi programming manusia dalam berpikir memperhitungkan semua opportunity tadi dalam rangkaian kata, tapi dibuat data itu dibaca kembali. Sehingga ada uraian perintah lagi untuk membaca. Seakan-akan dia jadi mengimitasi intelektual manusia. Jadi secerdas-cerdasnya AI itu adalah bayi. AI semakin pintar pada saat kita koreksi. Mungkin Bapak Ibu pernah pakai ChatGPT, coba ketik nama Bapak Ibu. Keterangannya salah, Bapak Ibu langsung tersinggung. Salah, betulkan. Berarti kita yang didik dia, kita ngasih informasi ke dia. Kalau kita nggak pakai, seumur bodoh tuh AI. Segitu aja programnya. Karena dia tidak mendapatkan data. Yang menarik, kalau datanya garbage, maka outputnya garbage juga. Garbage in, garbage out. Jadi gampang sekali mengakali AI itu kalau ternyata dipercaya sebagai suatu subjek hukum. Jadi kan kondisi berikutnya penjajahan kepada kepala kita. Logical attack. Logiknya dibalik-balik. Yang harusnya bilang benar malah salah. Yang harusnya salah malah benar. Yang lucunya data pribadi melekat kepada kita sebagai benda, nggak pernah ada jurnal internasional terindeks Scopus yang menyatakan data properti adalah barang. Tapi alhamdulillah syukurillah KUHP mengatakan barang termasuk data. Masuklah di Indonesia. Padahal jurnal internasionalnya nggak tegas mengatakan data pribadi adalah barang. Sehingga yang ada sekarang seolah-olah semua program komputer nambang data dengan enak tanpa ada pertanggungjawaban. Gambaran ini mengingatkan bahwa kondisi trust and secure wajib dipertanyakan. Selanjutnya, slide berikutnya. Saya sudah mau habis ya Pak? Oke. Kedaulatan bangsa dalam cyber ternyata warga negara dibuat dalam sistem negara hukum modern masih belum bisa menentukan pilihannya sendiri. Yang ada sebagai warga negara, saya masih terpaksa melakukan sesuatu sesuai kebijakan negara yang ditentukan secara sepihak. Rasanya generasi mendatang seharusnya menjadi lebih baik. Bayangkan, mana yang lebih dulu, sistem pemerintahan atau sistem elektroniknya? Sistem pemerintahan. Lalu kenapa kita meninggalkan sisa buat generasi mendatang istilah sistem pemerintahan berbasiskan elektronik? Harusnya kan sistem elektronik untuk administrasi pemerintahan. Jadi bukan dimuliakan engineering prosesnya, tapi bisnis proses yang mendasari sebagai underlying proses terciptanya suatu
proses elektronik. Bukan proses elektronik yang harus kita kagumi equipmentnya, tapi metode dan tekniknya. Bagaimana kita bisa menguasainya. Jadi dalam Liability Act selanjutnya mungkin saya tadi sudah terangkan, ini bentuk kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan rakyat berarti kepada sayanya dalam menentukan identitas saya dan bagaimana privasi dijamin oleh negara. Ternyata kan Bapak Ibu sudah mendapati kasus kebocoran data, nggak ada yang ngaku, ada data dilempar. Ini data siapa? Nah, gitu. Belum lagi kita lihat dulu ada KTP dibilang KTP-nya rusak, kececeran di Bogor, lepas dari mobil. Kalau KTP rusak, sobek dong. Kenapa baru kemudian ketemu baru disobek misalnya? Satu lagi Pak, 80% pendidikan di Indonesia banyakkan SD SMP. Negara memaksakan diri, CQ pemerintah, pakai KTP RFID. Kalau pakai RFID berarti kan dia mancar. Suatu saat ada sistem yang bisa ngambil data itu dari jauh. Itu bahasa film ininya ya, film intelijennya. Tapi kelalaian masyarakat karena nggak ada tahu chip di dalamnya, itu kan berakibat besar buat rakyatnya. Katanya ditaruh dalam chip, ada data pribadi. Jangan bikin aturan yang minta bahwa KTP ditaruh di depan untuk masuk ruangan. Malah ada yang minta. Kan ada penyerahan data pribadi. Bapak Ibu yang sekarang punya kartu ATM, sekarang berubah. Yang tadinya pakai chip, sekarang RFID. Ganti semua kan? Padahal RFID itu intinya dia transmit. Contactless itu transmit. Penyerahannya itu seringkali mungkin tanpa kesengajaan. Padahal kalau kita mengatakan yang kontak, kesengajaan. Data pribadi saja di luar negeri belum berani orang seperti itu naruhnya. Ini kan kita gampang bener dicekokin sama teknologi baru, hangat-hangatnya, seneng pengen canggihnya, lagi bayar mahal-mahalnya. Seharusnya kan ada masa tertentu dulu, kita wait and see gitu. Selanjutnya ya, slide berikutnya, konsep pertahanan bangsa dan negara. Setelah reformasi hebat, mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, konsep konstitusi pertahanan dan keamanan negara. Lucu nggak kalau di Inggrisin? Keamanan negara security, satu lagi defense. Padahal ilmu generiknya national security. Terus besok ada lucu, undang-undang pertahanan, ada undang-undang TNI, ada undang keamanan, titik tanda tanya. Yang ada undang-undang kepolisian. Loh, saya rasanya jadi bingung. Benarkah kita mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan kepolisian sebagai satu institusi tunggal? Bukankah tindakan kepolisian negara dalam menjaga kedaulatan itu dijalankan TNI? Jadi bukan fungsi kepolisian jadi satu institusi harusnya. Mohon maaf, saya yang agak naif kayaknya saya pikir. Bahkan saya mendengarkan dalam satu percakapan waktu di Kedutaan Besar Belanda, atas kepolisiannya bilang begini, wah di sini mah susah, asal ada apa-apa, mau ngambil data dan apa-apa harus minta lewat jaksa dulu, minta penetapan kehakiman. Bukankah itu yang seharusnya integrated criminal justice system, bukan yang sistem kompartemen? Orang ditangkap, ditahan dengan pertimbangan subjektif dan masuk di rumah tahanan, mati, gak ada tanggung jawab. Ada Pak yang kasus itu, yang Majalengka yang mana itu? Yang orangnya diterduganya adalah penggelapan, ditangkap, ditahan, masuk rumah tahanan, terus kemudian nelfon istrinya minta 5 juta agar masuk di sel dengan baik. Istrinya bilang gak ada uang, cuma 500 ribu. Esok paginya didengar suaminya meninggal. Saya kaget, kemana ahli pidana semuanya? Apapun law in the books oleh akademik dibuat, kalau penerapannya seperti itu nggak pernah ada keadilan dong. Kan kompartemen sistemnya sekarang ternyata, bukan integrated criminal justice system. Satu-satunya pasal yang ada yang kami buat ada dalam Undang-Undang ITE 11 2008. Dikatakan penangkapan penahanan dalam 1x24 jam berkoordinasi dengan jaksa minta penetapan pengadilan. Di 2016 itu yang dicabut dikembalikan ke KUHP. Yang terjadi apa? Bablas langsung pencemaran nama baik. Yang disalahkan undang-undang. Jadi saya mikir kalau kayak gitu berarti bukan sarjana hukum banyak yang kita luluskan dalam pendidikan hukum. Sarjana undang-undang ternyata yang kita buat. Kalau sarjana hukum, semua manusia punya pengharapan yang ideal. Di dalam hatinya ada law is ought to. Hukum adalah bagaimana manusia berpikir yang seharusnya. Yang ideal itu yang kita cita-citakan. Tapi yang ideal itu yang kita geser.
Malah yang terjadi adalah KUHP bukti di MK berapa kali, tapi pernah nggak disampaikan ke masyarakat KUHP itu udah nggak berlaku utuh lagi sekarang, udah pasal yang berubah. Harusnya yang pertama itu, apapun hukumnya, apapun ibarat kita makan, kalau minumannya teh botol kan itu kan, selalu dulu slogannya apapun makanannya minumannya teh botol. Apapun hukum yang kita buat di dalam perkembangan, kalau KUHP masih begini, niscaya akan jauh dari keadilan. Saya jadi berpikir secara internasional, hukum yang disebut berpikir nation state itu kapan sih? Pada saat keadilan dalam masa kerajaan terjadi, maka manusia berpikir berubah jadi nation state. Sistem hankam rata harusnya meletakkan kita sebagai komponen paling depan. Bukankah dalam perjuangan dulu, yang TNI perangnya militer ke hutan, tapi kan masyarakat yang melindungi tetap kena jadi korban. Line pertama dalam defense sebenarnya bukan militer kan, sipil kan, tapi semuanya kan jadi seakan-akan bisa ya kita jadi di jalan itu takut dengan aparat kita sendiri, padahal kita merdeka itu kita bentuk. Kok orang bisa sih petantang-petenteng depan rakyat terus nanya, terus mempertontonkan senjata baik coklat maupun hijau? Kan seharusnya kalau saya lagi jalan tanya siapa nama, saya tanya balik, Bapak siapa dan kenapa nanya nama saya? Ini kan kalau di Indonesia siapa nama? Edmond Pak. Udah khawatir duluan. Bapak bayangkan kalau berpikir restoratif justice diberikan kepada seseorang yang di tangan hari ini ketemu Bapak, saya bisa dipikirkan selesai secara perdata atau segera kena pasal masuk pidana. Mikir nggak saya? Bener nggak nih restoratif justice seperti ini? Jadi saya mikir, waduh, ini yang salah ya memang kita semua Pak sebagai sarjana hukum, karena ternyata tidak berhasil memberikan keberanian kepada mahasiswa kita untuk menjeritkan soal keadilan. Yang kita banggakan adalah jadi lawyer, punya mobil, itu maaf ya, tapi itu bukan urusan kita ya. Yang ini, ya. Padahal kita bilang Pancasila, landasan ideal kita Pancasila. Ada nggak di Pancasila kita boleh flexing, boleh memperlagakan kekelebihan kita, kemewahan kita? Melanggar keadilan sosial, kok bisa diangkat terus di media massa? Itu yang saya bingung. Berarti media massa dong salah satu faktor utama yang membolak-balik mata kita dan membolak-balik pikiran kita. Sayang Bang Wina, lagi nggak mimpi. Kalau tadi ada Bang Wina, saya pengen langsung nanya Bang Wina, gimana Bang Wina? Kok dibiarkan? Kemewahan dipertontonkan, padahal itu bertentangan dengan keadilan. Jadi yang menariknya ada penelitian yang menyatakan bahwa netizen Indonesia tidak sopan, kan gitu bahasanya. Ada gambar yang tadi saya sampaikan. Padahal sesungguhnya bahasa Inggrisnya uncivilized. Uncivilized itu artinya Pak tidak beradab. Malu dong saya bacanya. Jadi kembali saya tutup sebagai kenaifan. Saya sangat khawatir bahwa di dalam sampai 2045 nanti jika tidak ada program untuk rileks sejenak terhadap digital ini, semua mau dipaksain digital, ya, pertanggungjawaban terhadap penggunaan data pribadi pada masa COVID, peduli lindungi, malah terjadinya penggunaan wajah untuk masuk kereta. Itu kan beritanya. Saya jadi bingung. Kalau gitu semua orang boleh dong nanya, meminta wajah saya, sidik jari saya. Kalau saya sok dirubah, saya gimana mau ganti wajah, gimana mau ganti sidik jari? Sesungguhnya secara kaidah biometrik boleh diminta kalau perlu, dan itu pun dengan jaminan security tertinggi. Saya tutup dengan fakta sejarahnya. Internet, mungkin Bapak Ibu masih ingat dalam era Perang Dingin, betul kan? Pada saat Perang Dingin yang dipikirkan oleh Amerika saat itu adalah kalau sentral komunikasinya diserang, berarti luluh lantaklah komunikasinya. Maka dia buatlah sistem distribusi yang tersebar. Transmission Control Protocol _ Internet Protocol. Artinya seperti orang mengirimkan pesan berantai. Satu terbunuh, yang lain masih bisa melanjutkan. Desentralisasi. Tapi Pusat Data Nasional membuat yang dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Dalam suatu peperangan yang namanya pusat gampang dikejar. Si pusat ini, mohon maaf, kalau nanti terafiliasi militer dalam hukum peperangan, ada slide berikutnya, ada tali manual. Tadi hukum internasional kan sebenarnya nggak ada konvensi internasional tentang cybercrime dan cyber war, tapi NATO telah membuat talin manual.
Talent manual itu memposisikan beberapa ahli komputer nasional bersimulasi kalau ada konflik di cyber, apa yang terjadi. Nah, sekarang kita balik ke Indonesia, tadi Pusat Data Nasional. Jelas ini objek strategis negara. Berarti yang seharusnya terjadi, boleh dilihat potensi serangan dan boleh melakukan balasan. Itu sih berpikirnya. Kalau ada arm attack dan cyber attack disama dengan arm attack, maka saya boleh melakukan tindakan countermeasure atau retaliasi. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, maka jawabannya sabar. Ya kan? Politik bebas aktif Indonesia dalam cyber adalah kalaupun diserang, kita tidak akan membalas. Kenapa? Buat kita satu orang musuh terlalu banyak, semua kawan. Padahal yang sebenarnya terjadi nggak mampu. Kenapa? Mendeteksi serangannya, kita masih tergantung sama peralatan luar, bukan dibangun sendiri. Padahal signal dan enkripsinya, enkripsi ini bahasa lainnya gini, ngacak, kemudian nyusun kembali. Kalau ngacak dan susun kembalinya masih pakai produk luar, maka yang buka yang nutup ya dia. Si pembuat virus, ya si pembasmi virus. Tapi kalau kita buat sendiri, ibaratnya begini. Kalau pintu hotel di depan, orang bisa sandera, tapi pintu kamarnya terkunci, sia-sia dong. Nah, seperti itulah figurisasinya. Kalau benar ada penerapan dari Perpres tentang kemandirian kriptografi, dari insiden cyber ada perpresnya, itu seharusnya tindakannya adalah semua yang disimpan, yang strategis, yang pihak masing-masing tetap memegang, konsolidasi terpusatnya ada di Pusat Data Nasional. Jadi kalau Pusat Data Nasional yang terserang bukan berarti data hilang, harusnya data masing-masing instansi masih ada, tapi sentralisasi backupnya ada di sini, harusnya begitu. Tapi cara berpikir coba Bapak Ibu lihat, nanti ada Perpres 1 data, ada kebijakan Pusat Data Nasional, padahal yang diselenggarakan berpikirnya cloud. Cloud itu kayak Bapak Ibu naruh server kemudian numpang di AWS, di Amazon. Nanti di situ kalau ada masalah kan Amazon nggak bertanggung jawab, dia berarti ngasih space saja, data tanggung jawab masing-masing. Mau kemana sih harusnya kebijakan? Itu nggak clear. Selanjutnya, ini perkembangan hukum internasional tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Hadi adalah dari yang struktural hierarkis negara tangan pemerintah terbentuk hukum internasional yang berbasiskan komunitas. Contohnya nama domain dan IP address. Selanjutnya saya rasa nanti kita bisa gali di tanya jawab. Ini ada logical attack, ada cultural attack, ya, dan physical attack. Physical attack-nya gampang terbaca, social cultural attack-nya yang kasihan terhadap digital ini. Kita lama-lama akan terbiasa seneng bayar film yang dimana kita jadi penjahat. Itu lucu bener. Karena kalau di film Cina, lihat yang ada Jet Li dan lain-lain. Yang jadi penjahat justru kerjasama sama Prancis. Penjahatnya Prancis, Amerika. Baru terasa kita bayar nonton film di mana kita jadi jagoan. Tapi kalau kita bayar film kita jadi penjahat, mendingan gak usah ditonton itu film. Kan gitu ya harusnya. Sama pada saat ada konten bertentangan dengan cultural attack kita, harusnya kita berani menyatakan nggak mau memirsa itu demi menjaga dignity bangsa. Sebagai kesimpulan dan saran, saya mengatakan dalam penerapan cyberspace kedaulatan itu direpresentasikan oleh multi stakeholder, bukan saya jagoannya. Kalau selama ini kan yang saya lihat segala sesuatu pengen dilakukan oleh negara, entrepreneurship-nya jadi kurang. Kemandirian anak kecil ini jadi kurang karena dia tidak diberikan ruang untuk ya bersilat lah. Yang terjadi adalah semua seakan-akan ya entrepreneurship tapi BUMN yang ngambil lebih banyak. Jadi penyelenggara tanda tangan digital ancamannya justru peruri. Penyelenggara sertifikat elektronik yang bikin meterai, dia juga yang bikin tanda tangan elektronik. Terus gimana anak muda yang mau bikin penyelenggara sertifikat elektronik dan penyelenggara tanda tangan elektronik. Demikian untuk pancingan pertama, saya harapan bisa memicu dari tanya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edmond. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Edi Winjaya. Saya dari Seda Winjaya Sidauruk and Partner. Saya ingin bertanya kepada Pak Edmond dan juga Bang Luhut terkait dengan artificial intelligence seperti bagaimana yang tadi sempat disampaikan.
cuman sedikit sekali tadi masalah EI ini yang dijabarkan, sedangkan saat ini sangat ramai dibicarakan di dalam praktisi-praktisi hukum, dalam komunitas-komunitas pengacara. Ini sangat menarik gitu. Bagaimana artificial intelligence ini perkembangannya ya dari perspektif hukum di Indonesia itu sendiri, ya, bagaimana terkait dengan undang-undang ITE, apalagi berhubungan dengan pidana itu sendiri, ini masih sangat tidak diatur, masih simpang siur aturannya, ya kan, sehingga kami sebagai praktisi hukum jujur masih sedikit penggambaran tentang AI ini, gitu, sehingga mohon pencerahannya terkait dengan perspektif hukum yang ada di Indonesia ini terkait dengan AI ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Abang Mbak, kawan-kawan, Ibu dan Bapak. Perkenalkan saya M. Hidala Zuardi, dulu FAUI 2016, sekarang di Haas Attorneys at Law. Jadi pertanyaan saya utamanya untuk Pak Edmond sepertinya nih. Jadi latar belakang sedikit, jadi saya itu dulu kuliahnya hukum lingkungan, dan hukum lingkungan itu nyaman sekali. Kenapa? Karena posisi negara dalam lingkungan, tanah, bumi, air itu clear gitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan. Bumi, air, tanah, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dimiliki oleh rakyat dan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya kan. Nah, tapi untuk data, untuk informasi, ini kan kita nggak ada rujukan yang clear. Apakah itu idealnya diatur juga tuh di dalam konstitusi kita, dan role negara yang ideal itu dalam konteks data ini apa sih? Itu yang pertama. Menurut Bapak idealnya bagaimana sih peran negara nih? Hubungan negara, data, informasi, dan rakyatnya gitu. Jangan-jangan itu harus kita pikirkan dari sekarang. Yang kedua, karena tadi ada kritik terkait dengan pertanggungjawaban korporasi ya, terkait data pribadi terutama. Apakah kita sudah harus memikirkan bahwa jangan-jangan kan informasi ini sekarang sudah sangat berharga, sudah sangat berbahaya apabila tersebar. Kalau di lingkungan kita kenal ada namanya strict liability, karena untuk tindakan-tindakan yang abnormally dangerous. Nah, penguasa-penguasa data ini kan sekarang abnormally dangerous nih, bisa jadi muka saya dipakai untuk pinjol tanpa sepengetahuan saya. Apakah sudah waktunya kita untuk memikirkan penerapan strict liability terhadap pelaksana industri informasi dan elektronik ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Seharusnya orang hukum tidak terjebak pada terminologi baru yang digulirkan oleh orang teknik. Tapi ambil hakikatnya, karena kalau besok komputer yang boleh dengerin, hari ini dia phishing, besok dia ngomong apa ing, whatever plus ing gitu. Padahal kita melihatnya pada hakikatnya. Keberadaannya adalah suatu sistem elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur. Keberadaan suatu AI adalah namanya artificial, berarti bukan kecerdasan sesungguhnya. Ini adalah suatu perangkat yang diciptakan manusia untuk membantu manusia, dia mengimitasi bagaimana kecerdasan itu terjadi. Jadi dia dibikin seolah-olah belajar. Tapi kondisinya sebenarnya begini, saya bikin program if, then, else. Jika begini, begini jadinya, kalau bukan, begini. Terus dibikin. Karena sistemnya cuma 0 dan 1. True and false. Kemudian saya uji lagi kepada data. Nah misalnya dibikin data seluruh di Amerika misalnya data kriminal, diambil yang paling banyak, dibaca sama dia, oh yang paling banyak, berarti orang yang paling banyak pelaku kriminal ternyata kulit hitam. Besok-besok tuh sistem alert pengawasan akan mencurigai bahwa yang namanya kulit hitam suspek, tidak, suspek kriminal. Bias. Ada dua pendekatan dalam membuat itu, ada yang rule based driven, ada yang database driven. Jadi ini dasarnya semua program komputer. Jadi kalau ditanya dia agen elektronik, sistem elektronik. Justru film Hollywood yang memulakan bahwa dia ini, perhatikan, dia bisa sebagai subjek hukum.
Dianggap manusia berpikir tentang ada subjek pribadi kodrati, ada subjek pribadi ciptaan hukum, contoh PT. Kenapa dia nggak bisa jadi kayak PT? Gitu loh. Ada kecenderungan orang pengen jualannya, dia pengen kemas dong. Tapi kan kita harus lihat, oh nggak bisa. Ini suatu sistem yang diciptakan manusia. Harusnya explainable, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nggak ada konvensi internasional sampai sekarang tentang cybercrime dan artificial intelligence. Data pribadi privacy juga nggak ada konvensi internasionalnya. Yang ada regional. Regional data pribadi itu adalah Uni Eropa. Konvensi cybercrime juga Uni Eropa. Jadi kalau ditanya adakah kejahatan standar secara global minimum provision seperti ini? Nggak ada. Apakah liability akan bisa dilepaskan dengan dalih tidak ada teknologi yang sempurna? Yang pengennya dari si pembuat AI kan gitu. Kalau ada salah, dia nggak mau tanggung jawab. Jadi kalau dia salah prediksi, namanya disebut halusinasi. Padahal orang program komputer bilang itu bug. Anda tidak bisa menyatakan sesuatu yang sudah Anda prediksikan di depan sebagai kondisi-kondisi yang diotomatiskan. Kemudian Anda lepas tanggung jawab. Nggak bisa. Jadi AI di Indonesia adalah bagian dari Undang-Undang Sisnas Iptek, khususnya lagi Undang-Undang Sistem Elektronik. Maka ada keluar surat edaran Kominfo tentang etika kecerdasan artifisial. Strategi nasional waktu itu diformulasikan oleh BPPT, tapi tahu-tahu negara bikin kebijakan nggak sesuai dengan undang-undang. BRIN mengkonsolidasi semua, dicairkan ke dalam BRIN. Padahal BRIN itu cuman BRIN itu seharusnya koordinasi kalau menurut Undang-Undang 11 2019-nya. Jadi banyak yang kita tuh bikin undang-undang kayak mainan. Di situ ada PP, komite etik, nggak dijalan-jalanin juga, nggak jalan itu PP-nya. Jadi orang hukumnya memang harus besok lebih tegas dalam membuat hukum. Mau dibikin, mau dijalanin enggak, kan gitu. Kalau sekarang dikatakan ada suatu sistem integrated criminal justice system, KUHAP, ya udah KUHAP, jangan dibiarin ada pencalan undang-undang kejaksaan, karena harusnya ada di dalam KUHAP. Kepolisian, dalam konteks penegakan hukum ada di bawah KUHAP. Sebagai institusi pengayom masyarakat, lain lagi misalnya. Ini kan kita jadi akibatnya, memang bukan negara hukum modern, ini cuma negara turunan hukum otoriter. Karena semua alat kelengkapan ini pengen punya fungsi kewenangan, terus nanti kita akan sulit menegakkan keadilannya karena lex specialis derogat lex generalis. Semua berdalih ada undang-undang khusus, padahal seharusnya undang-undang ini dibaca secara sinkronisasi vertikal dan horizontal. Harusnya. Jadi tambah rusak lagi gara-gara ada omnibus multiverse. Harusnya omnibus itu one verse gitu. Jadi apakah masih simpang siur? Menurut saya tidak simpang siur, karena kalau kita memandang utamanya adalah keberadaan sistem elektronik. Ada undang-undang IT, ada penyelenggaraannya PP 71 dulu, PP 82 2012 menjadi PP 71 2019. Syarat-syarat desain harus seperti apa? Setiap pembuat sistem harus menjamin akuntabilitasnya, andal, aman, bertanggung jawab. Dan itu berlaku presume liability. Setiap pembuat teknologi dan penyelenggaranya dia yang bertanggung jawab, kecuali nanti jika kesalahan itu terjadi karena faktor force major atau kesalahan user. Jadi dari pangkalnya undang-undang itu presume liability. Nah, pada saat kita bicara strict liability, orang bilang yang ala positivistik, strict liability harus tercantum tegas dalam si undang-undang. Kalau gitu kita mengkhianati prinsip hukum bahwa kekuasaan kehakiman lah yang memberikan keadilan, nggak boleh ditutup. Jadi dia boleh geser dari presume menjadi strict. Terus orang ada bedain, strict sama absolute sama, beda. Strict liability itu cap damage-nya nggak ditentukan. Absolute liability cap damage-nya ditentukan. Saya kasih contoh. Kapal terbang, siapa yang bilang kapal terbang? Orang kapalnya benda, harusnya benda jatuh. Hukum alamnya kan benda jatuh. Teknologi lah yang menjanjikan dia terbang. Cuman orang suka lupa, batas maut kan cuma di layar kaca doang, keluar dari kaca kita udah maut itu. Ya kan? Siapa yang jamin selamat dari pesawat? Harusnya banyak doa kita. Karena pasti jatuh ketimbang pasti terbang. Itu kan teknologi mengupayakan. Ada hukum fisika, friksi, akselerasi, pop, impuls dan momentum naik dia. Bapak Ibu belum pernah ngalamin yang masuk P1 sudah, P2, P3-nya nggak dapat. Ibarat kalau kita masukin Vespa, gigi 5-nya apa? Ininya tuh nggak masuk, jadi berat itu jatuh stall. Nah disitulah kita mengikhlaskan diri, mulai nangis-nangis. Saya ngalamin itu naik klien waktu itu.
Dari awal udah aneh, gitu kan? Begitu sampai di atas, yang lucu yang di samping saya kaca, dia begini kan, bunyi mesin nggak nyadi, nggak penuh, kan mengakibatkan drop stall. Yang di pinggir jendela malah ngadepnya ke saya. Terus kok dia lain saya? Loh, bukan salah saya dia bilang. Coba, yang menjanjikan selamatan adalah si pembuat teknologi. Haruskah kita buktikan matinya orang benda jatuh? Nggak perlu. Maka kerugian kematian orang sudah jelas, kausalitasnya sudah jelas, nggak perlu dibuktiin lagi. Perbuatannya melawan hukum nggak perlu dibuktiin lagi. Yang perlu dibuktikan cuma Bapak naik pesawat secara sah sebagai penumpang, duduk di bangku ekonomi sekian jumlah ganti ruginya, walaupun sebenarnya kita mau tanda tangan kontrak triliunan. Absolute liability, nggak perlu lagi semua faktor PMMH tadi dibuktikan, cukup dia menjadi penumpang yang sah. Nah makanya jangan naik penumpang yang pesawatnya masih dicoba, sekali putar Bapak ikutan. Penumpang bukan, pesawat belum registrasi, airline belum dapat izin, naik kapal coba-coba ikut jatuh, ya salam, kemana mau minta ganti rugi? Nggak ada strict liability, absolute liability. Dibawa sekarang ke dalam komputer, Bapak Ibu bisa nggak menjelaskan ada yang salah dari AI? Nggak bisa. Dia bilang itu trade secret. Itulah penjajahan logical attack di tahun 80-an. Pada saat semua program komputer ini menyatakan dia masuk hak cipta. Harusnya dia paten. Buka dong source code-nya. Mana yang kamu klaim sebagai sesuatu inovasi dan invensinya? Ditutup WIPO protokol, WIPO digeser ngomongnya. Padahal kalau kita baca buku, kan jelas clear kontennya masuk dalam pemahaman. Program komputer enggak, konten masuk, kerja kita enggak tahu. Kita cuma dapat functionnya. Kan lucu itu masuk hak cipta seharusnya. Oke, dia udah menang di situ. Dia geser, dia masuk tuh hak cipta. Ya kan? Terus dapat pengelindungan lebih dari 50 tahun. Ada 75 tahun dari 50 tahun setelah meninggal. Faktanya tuh program komputer 3 tahun berubah, diupdate lagi. Sama enggak? Tapi dasar terjajah kita terima aja. Kalau di Cina dibilang kalau pengen jualan di sini, public license-nya adalah seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, memang judulnya public license. Tapi kenyataannya kan seperti undang-undang, ngatur, dia kunci, source code-nya tahan di sini. Kita kan enggak, kita loss lagi. Jadi sebenarnya kalau ditanya aturan, ada penegakan hukum yang memble. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mau dituju. Kan udah jelas source code minta, itu ada semua alirannya di dalam PP 71, bagaimana IT governance itu dijalankan. Yang lucunya Kominfo, dia yang buat sistem, dia ngatur, dia yang azan, dia yang qomat, dia nggak sholat. Ya kenapa? Dia nggak ikutin kan? Kejadiannya kan itu. Dia yang punya aturan kok bisa dia yang bobol. Kan jadi lucu. Lalu hak cipta terhadap AI bagaimana? Hak cipta adalah setiap kreasi intelektual ekspresinya original. Kalau sesuatu yang tidak original kan nggak bisa diklaim sebagai kekhususan dari hak cipta. Tapi yang jelas pada saat dia mengcompile semua kan dia harus ngasih tahu subsisnya dari mana. Misalnya Bapak bikin sistem yang bisa membuat orang bikin film, kan gitu. Tinggal bikin prompt skenario, nanti sistem jalankan. Bapak tahu nonton film. Pasti dipilih karakternya apa, hidung mancung apa-apa. Pasti dideketin tuh foto si anu, foto si anu, foto si anu. Itu kan harus bayar royalti. Nah seringkali source itu tidak disebutkan, maka dia kena. Makanya juga kalau pada ibu nanti masukkan data ke dalam itu sistem, belum tentu semuanya akurat karena kan dia harus cari source data yang valid buat dia. Jadi jangan pandang dia sebagai sesuatu hal yang baru, tapi pahamilah teknologi ini nggak ada yang baru 100%. Teknologi yang sempurna itu adalah kalau misalnya kita bilang untuk bikin ini datang materialnya dari luar angkasa, nggak ada, semuanya ada di bumi. Jadi pandanglah dia seperti kita main Rubik, semua ini berputar pada tempat yang sudah berjalan. Nggak ada manusia ketinggalan zaman, yang ada manusia mau set up zaman nggak. Kalau dia mau set up zaman, dia nggak korban artificial intelligence, kan dia yang setting. Tapi kalau kita dijajah dengan itu, maka kita jadi ikutan aja, gitu. Nggak pernah saya merasa Indonesia tertinggal perkembangan teknologi. Masalahnya sama seperti aja waktu Bapak Ibu lihat ada mobil baru dibeli pada saat yang baru, harganya lagi mahal-mahalnya. Padahal pemanfaatannya nggak jauh beda. Bapak Ibu pakai handphone, iPhone nomor kan tetap aja ujung-ujungnya dipakai cuma buat telepon sama SMS-an atau WA-an. Nggak lebih template-nya. Besok datang lagi Microsoft 2020, 4, 5 apa gitu. Tetap ngetiknya itu juga kan, Microsoft Word, huruf italic, bold, underline.
nggak lebih. Jadi banyak hal yang mubazir yang terjadi di sisi pengguna. Pertanyaan pertama tadi sudah cukup dijawab. Pak Tony tentang peranan AI dalam hak cipta juga sudah dijawab. Ya, jadi ibarat gini, Bapak Ibu bikin sistem foto kamera, dikasihin ke monyet, monyet foto diri sendiri, foto monyet, hak ciptanya siapa? Hak ciptanya si monyet, atau hak cipta yang membuat sistem sehingga si ekspektasinya adalah monyet jadi mau moto? Ya ngeset dong, kan begitu. Jadi originatornya itu datang dari mana tuh si ekspresi ID gitu, bukan idenya gitu. Jadi bukan sebagai suatu kerjaan sistem yang otomatis. Itu yang disebut computer generative work. Jadi kalau ada data-data yang sifatnya pribadi, walaupun kita cari, kalau melekatnya kepada orang, itu miliknya orang itu seharusnya. Siapa pemegang data itu adalah custodian. Sama Bapak Ibu lihat hak cipta nih, ada lukis dibeli, bukan beli lukisan hak ciptanya, tapi custodian terhadap koleksinya. Gara-gara saya beli lukisan Mona Lisa, kemudian saya bilang, ini nggak jelas laki atau perempuan, saya pasangin kumis, melanggar hak moral. Saya harus kagumi dia sebagaimana apa adanya. Dan itu saya tidak boleh mereproduksinya, itu hanya merawatnya, custodian. Gitu. Sama data pribadi, semua orang yang tahu adalah custodian. Bapak Ibu tahu orang lain yang punya, yang timbul apa? Kewajiban hukum apa hak? Saya menceritakan seseorang kepada Hadi. Timbul kewajiban hukum buat Hadi atau hak? Saya bicarakan rahasia, kewajiban hukum rahasia, ikut merahasiakan. Tahu aib orang kan bukan buat diumbar malah yang salah. Kalau nggak mau tahu aib orang, jangan ngomongin orang, kan gitu. Pak, saya mau cerita, nggak usah ngomongin orang, nanti saya kena kewajiban hukum merahasiakannya. Bukan dibalik, ini malah aib orang digali untuk dijual, dieksploitasi. Jadi ada mindset yang agak kurang tepat. KUHP versus ego sektoral, bagaimana caranya KUHP jadi ideal? Ya, kita sendiri juga nggak berani kok melawan kekuasaan. Jujur, apa benar kita berani melawan kekuasaan? Saya juga nggak berani, pasti bukan siapa-siapa. Ngomong aja sekarang, eranya sekarang, orang yang lebih pintar dan cerdas memilih bijak untuk jadi diam. Setuju nggak Pak? Yang lebih tahu dan mikir itu akan lebih memilih jadi orang pendiam daripada banyak ngomong, nggak berkontribusi apa-apa, takutnya malah nggak menyelesaikan masalah. Tapi ada orang yang dia nggak tahu tapi ngomongnya banyak, itu jadi heroik. Itu eranya sekarang. Terbalik. Selama kita biarkan itu, maka yang terjadi adalah ya begitulah, kekuasaan dari penegakan eksekutif akan bertentangan terus dengan kekuasaan kehakiman. Kenapa sih kita nggak berani mengatakan kalau yang namanya proses semua upaya paksa negara dari eksekutif pada saat dijalankan itu melanggar HAM dan harus meminta izin penetapan pengadilan. Tegas saja, mau geledah kek, mau sita kek, tugas polisi bukan nangkep, utamanya nguntit gitu harusnya. Kapan boleh nangkep? Koordinasi sama jaksa kepada kekuasaan kehakiman. Harus berani kita ngomong begitu dong. Itu kan kekuasaan yang jatuhnya pada saat dijalankan akan nekan HAM orang. Kenapa sih kita membiarkan malah itu seolah-olah dengan keperluan penting dan mendesak, saya boleh nangkep dulu? Enggak dong. Kan itu enggak figur integrated criminal justice system. Jadi selama kita munafik juga terhadap ini, hipokratik tentang konsep yang sebagaimana idealnya, maka kita akan terus digeser kesalahan institusionalnya. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa ternyata kita bukan sarjana hukum mencari ideal. Kita sarjana hukum yang ternyata jadi undang-undang yang negosiatif. Bayangkan 50 tahun lagi generasi ini. Sebentar lagi, dari sekarang 2024, 2025, 20 tahun lagi, nanti nggak kerasa. Sudah semakin melengsar nilai-nilai idealnya. Pak Muhammad Yonri, penegakan hukum yang terpadu hanya polisi yang punya senjata. Makanya jangan kasih senjata. Kasih pentungan dulu. Hal-hal tertentulah baru dikasih. Jadi itu eksepsional kan? Sesuatu dalam keadaan yang penting baru dia boleh menggunakan itu. Ada pengkategorisasian awal dasarnya yang kayak di London aja, pentung itu dulu awalnya. Berikutnya baru ada tindakan, oh ternyata dia dalam konteks berhadapan dengan teroris, ini berhadapan dengan ini, baru naik tuh eskalasi. Pak, Bapak Ibu percaya kalau yang membuat senjata niatnya baik? Kalau orang membuat senjata tujuannya dari awal bukan buat defensif, apa tujuannya? Pistol kan untuk membunuh, bukan buat bercandain orang. Kalau buat membunuh berarti si pembuatnya harus jelas
dan si pengambil hasilnya harus jelas. Karena memang tujuannya untuk bertujuan melawan hukum. Jadi harusnya siapapun yang akan diberikan senjata dengan kewajiban pengemban amanat yang tinggi. Kalau enggak jangan kasih kewenangan itu. Wong TNI aja baru boleh pakai senjata kalau perang. Kalau masuk kota kan dia nggak boleh pakai senjata. Bukankah seharusnya hukum nasional dapat mengasihkan hukum internasional? Kalau bertentangan dengan HAM dunia malah kita harusnya malah bisa kena ditangkap. Jadi lihat konteks sih Pak ya. Kalau konteksnya perdata menurut saya itu. Menurut saya sih dalam undang-undang ITE Bapak sudah temukan pasal 2. Segala sesuatu yang terjadi di luar negeri, dilakukan di luar negeri, tujuan akibat hukumnya Indonesia, berlakulah ekstra jurisdiksi. Bahwa kita bisa menjangkau itu. Dan itu berlaku secara best practices global. Dimanapun kalau yang namanya ada serangan terus berakibat ke negara tersebut bisa melakukan sesuatu yang balikannya kepada si penyerangnya. Itu dari, coba mungkin bisa ditampilkan lagi talin manual tadi, ada huruf merah yang paling bawah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide saya, mengatakan suatu negara lepas tanggung jawab dari sesuatu kejadian di tempat negara tersebut, tidak bisa. Tetap harus ada tanggung jawab dari negara tersebut, karena konstitusional ya, asasnya mengatakan bahwa suatu negara tidak boleh menjadikan dirinya jadi alat untuk menyerang negara lain. Demikian dari 5 pertanyaan dan mudah-mudahan sudah terjawab. Terima kasih. Silakan Mbak. Halo. Ya silakan. Boleh saya? Ya silakan langsung. Dari mana dan Mbak siapa? Izin ya Pak ya? Boleh ya? Ya langsung. Ya, saya di Kristianto. Sekarang saya lagi di salah satu BUMN. Salam hormat Pak Luhut. Ini saya dulu staf Bapak, mahasiswa Bapak juga di Fakultas Hukum UI. Juga Pak Edmond, Pak Dekan. Ini kalau tadi saya melihat ini diskusi kita ini sebetulnya Pak Luhut, Bang Luhut dan teman-teman semua di sini adalah pakar hukum yang luar biasa. Tapi kalau saya lihat tadi ini sepertinya kita jadi ketinggalan di penegakan hukum seperti gak jalan. Saya ingat diskusi terakhir kita Bang sebelum saya pindah ke Mekah waktu tahun 93, 94-an. Itu bahwa memang ini kita tahu penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik. Terus waktu itu pasal-pasal terkait dengan penghinaan atau hak artikel kita mau kalau bisa jangan ada lagi, tapi ternyata RUU kepolisian akan mengarah ke situ juga gitu. Nah, ini sebetulnya perkembangan yang 20 tahun nggak berkembang baik, apalagi Bapak Abang tadi bilang ini bicara di buah pohon yang beracun gitu. Ini ya, saya tadinya waktu saya ada di tempat yang sekarang saya ini, saya berpikir juga kayak saya sendirian juga di tempat ini. Ternyata kita juga hampir sama, hanya saya skala kecil mungkin Bang Luhut dan Pak Edmond dan teman-teman yang lain di skala nasional gitu. Nah, pertanyaan saya adalah tadi yang saya tulis di chat, itu sejauh mana peranan akademisi atau praktisi atau ahli hukum kita khususnya yang dari alumni UI ini bisa berperan gitu atau dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan atau perubahan aturan atau undang-undangan gitu. Karena kita tahu kalau dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bang Luhut, Pak Edmond, Pak Adi dan teman-teman tadi di panelis yang satu juga, sepertinya kita ketinggalan terus dan seperti nggak berdaya. Benar Pak Adi, kalau kita bicara diskusi sektarian antara departemen atau apapun itu sepertinya egosentris yang jalan gitu loh. Jadi seperti lupa bahwa yang namanya waktu mengubah aturan katakanlah di daerah dia harus lihat juga secara nasional. Kalau nasional harus lihat di daerah. Atau kalau kita bicara yang spesifik, yang spesialis, ya harus dilihat semuanya gitu. Jadi itu sih sebetulnya intinya. Sejauh mana kita ya ini saya di level yang lebih kecil sebetulnya gitu. Itu saja. Terima kasih Bang Luhut, Pak Edmond, Pak Adi. Langsung jawab dulu atau mendengar pertanyaan kedua lagi ya. Oke, yang kedua. Nanti kami jawab langsung ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua. Silakan. Selamat sore. Selamat sore, siapa ini? Ya, selamat sore Bapak, Ibu semua, para panelis. Saya Bagus Ferisha, dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Unggul, juga alumni MAUI 2002 lalu.
Pertanyaannya begini, ini kita menarik sekali tadi bicara tentang kedaulatan negara dalam bidang cyber. Ini teknologi sudah sangat maju, kita dihadapkan dengan AI. Nah, ini kalau dikaitkan dengan fondasi hukum nasional kita, rasa-rasanya kita harus berjibaku bekerja keras ini dengan persaingan internasional tadi Pak Hadi mengatakan bagaimana relevansi dengan hukum internasional. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini kondisi hukum nasional, fondasi hukum nasional kita sudah bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada dikaitkan dengan kemajuan teknologi tersebut. Contoh kemarin lagi ribut tentang Starlink masuk ke Indonesia, ribut para provider segala macam. Kalau dari sisi private business, keamanan biasa gitu ya. Tapi ada lagi berkaitan bagaimana sisi keamanan data nasional segala macamnya. Nah, sementara satu sisi perangkat hukum kita belum bisa menjangkau ke arah sana. Ini sangat mengerikan kalau istilah Bang Lu tadi, persoalan hukum ke depan ini benar-benar harus menjadi ekstra ordinary perhatian lah gitu ya, yang luar biasa dari semua pihak. Nah, ini kaitannya tadi dengan penjelasan Bang Lut, bagaimana menciptakan sebuah undang-undang cipta keadilan atau omnibus law di bidang peradilan. Ada suatu integrated yang luar biasa di situ. Karena walaupun kita sekarang punya KUHP yang baru yang akan diberlakukan 2026 nanti, tetapi kita lihat ini banyak juga peraturan perundang-undang lain yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP yang ada, termasuk di KUHP yang baru akan datang, dan belum tersinkronisasi. Ini juga menjadi persoalan lagi nanti. Saya kebetulan mengajar juga tindak pidana ekonomi, bagaimana banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undang di bidang ekonomi yang memuat ketentuan pidana yang tampaknya belum sinkron. Jangankan dengan KUHP yang baru, dengan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri masih banyak belum sinkron. Nah, ini mohon pencerahan dari para panelis. Terima kasih. Selamat sore. Pak Edmond atau silakan Pak Edmond. Terima kasih. Pada dasarnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu ada, tapi kalau misalnya Bapak menulisnya kepada judul perundang-undangannya kelihatannya nggak ada. Sistem pembayaran secara elektronik itu ada Bitcoin itu di mana adanya? Apa ada undang-undang judulnya Bitcoin misalnya? Bapak telusuri ke konten, Bapak harus menemukan sistem penelusuran yang jump to konten. Jadi kalau Bapak pakai checklist, Bapak pengen lihat apa saja ketentuan ada yang sebelumnya disebutkan di mana dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, itu dulu yang kita lakukan memang. Jadi sebelum menentukan bahwa kita tertinggal atau berlebih, petakan dulu landscape-nya dulu, legal framework-nya. Nanti kita akan bisa menemukan, oh ternyata kita ngaturnya yang sekarang ini seperti ini. Yang ke depan pengennya apa? Apa excuse-nya? Harusnya begitu. Dalam setiap pembuatan naskah akademik diamanatkan proses melakukan sinkronisasi dan harmonisasi baik vertikal maupun horizontal. Sayangnya itu hanya dilakukan pada tataran undang-undang. Gitu. Harusnya kan semua existing legal system ini sudah tanggung jawab kita. Itu take it for granted. Misalnya disebut anak nakal. Cari anak nakal ada di mana saja dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dalam judul maupun dalam substansi konten satu undang-undang. Kita petakan, itu yang kita perbaiki. Oh Pak, ada 100, temukan 100. Ada 1.500, ya baca 1.500. Itu konsekuensi dari law as not talking. Tadi ada gambar yang saya lupa jelasin kan, ada law as not talking. Jadi ketentuan klausul pasal semua itu harus ada kita tanggung jawabnya untuk membacanya. Jadi yang memang awet-awetan itu kodifikasinya. Kalau kita pakai kodifikasi dengan baik, penelusuran baik, maka terpetakanlah dengan baik. Jadi model yang omnibus itu yang awalnya di Amerika itu kan berpikirnya legal framework terus ada one solution. Kalau dulu Indonesia punya pendekatan paket deregulasi, yang satu paket itu berarti ini dalam satu ketentuan. Harapan saya sih itu. Jadi kalau ketentuan AI kita tertinggal zaman. Belum AI-nya disebut, kita sudah sebutkan sistem elektronik harus andal dan aman bertanggung jawab. Dia nggak berdiri sendiri. Berarti kan sudah ada. Cuma seringkali kita memaknai asal ada suatu istilah baru seakan-akan existing legal system tak bekerja. Ada istilah keluar orang teknologi bilang platform, lupa makalah order gitu. Terus kita bilang ada phishing,
lihat dalam undang-undang itu ada illegal access, ada illegal interception, ada data interference, ada sistem interference. Tinggal kita bagaimana memetakan ketentuan itu. Jadi saya sebelum mengatakan tertinggal, saya malah mengajak kita semua mengevaluasi diri, apakah benar tertinggal atau kita belum mengkaji kembali ya optimalisasi dari ketentuan yang telah ada sebelumnya yang sudah berlaku. Cukup terasa pertanyaan yang nomor 2 sama pertanyaan nomor 1 kan saling terkait ya.